rasanya raja-raja Nusantara di masa kuno. Bila kita mengungkap kehidupan orang terdahulu, peradaban dan pergaulan manusia hanyalah bergerombolan atau terponto-ponto yang sangat rukun. Setiap kelompok ada yang dipercaya sebagai pengendali atau ketua yang mengatur bawahannya. Kesatuan kelompok tersebut bertanggung jawab atas kelompoknya. Kehidupannya hanya mengandalkan sumber daya alam yang sudah ada. Artinya mereka belum berpikir untuk mendirikan rumah. Mereka berlindung di gua-gua. Adapun menu makanan hanya bergantung kepada tumbuh-tumbuhan yang ada saja. Mereka sambil mempelajari berbagai hal, utamanya cara mendapatkan makanan. Setiap buah, daun, dan batang pohon selalu dirasakan itu bisa dimakan atau tidak, berbahaya atau tidak, termasuk berburu hewan. Hewan yang diperoleh itu berbahaya atau tidak, beracun atau tidak. Mereka masih menggunakan ketajaman mata batin daripada kecerdasan otak. Mereka memiliki ilmu-ilmu niteni atau ilmu kebiasaan. Namun lambat laun mereka lebih meningkat menggunakan kecerdasan dan ketajaman otak, sehingga mereka menciptakan sesuatu karya yang lebih menguntungkan dan membuat lebih nyaman. Misalkan mengatur kelompoknya yang makin berkembang pesat dengan terah keturunannya yang hidupnya tidak berpindah-pindah, melainkan menetap. Lebih suka membabat hutan untuk membuat rumah atau perkampungan. Karena kekuatan kelompoknya semakin cerdas dengan menciptakan peralatan dapur dan peralatan pertanian yang berasal dari batu atau batu meteor, yaitu batu yang punya ketajaman. Dengan kehidupan yang semakin maju, mereka sudah bisa menciptakan peralatan yang berasal dari besi atau baja, serta mampu membuat pernak-pernik untuk perhiasan yang berasal dari emas. Kehidupan yang berkelompok berubah menjadi kehidupan bermasyarakat yang jumlahnya semakin meledak banyak, sehingga terjadi pemisahan anggota untuk mendirikan beberapa puluh perkampungan. Disitulah persatuan dari perkampungan yang masih rukun, kemudian menciptakan tokoh pengarep yang disusun sedemikian rupa, dinamakan sebuah kerajaan yang lengkap dari punggawa-punggawa yang memiliki tugas masing-masing dalam kehidupan mencapai ketingkatan dan peradaban semakin maju, hingga memiliki bagian-bagian pekerjaan seperti tata laksana kerajaan, sektor pertanian, industri, perdagangan, perkebunan, pelayaran atau maritim, kerajinan, budaya, dan sebagainya. Tentu sebelum adanya kerajaan Majapahit belum ada persatuan antar pulau. Yang ada hanya wilayah atau kepulauan yang berjajar-jajar, yang mudah kita sebut dengan Pulau Seribu. Di dalam penyampaian dan uraian ini yang kita renungkan, bagaimanakah kehidupan para leluhur kita di zaman purba, kemudian di masa zaman kuno, di zaman prasejarah yang berjuta-juta tahun, yang kini hanyalah diketemukan bentuk-bentuk fosil atau kerangka, baik manusia atau hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kejadian-kejadian kehidupan yang terpendam yang dimungkinkan ada bencana alam yang dahsyat. Namun bagi pendapat kami, semua hanya prediksi yang tidak dapat dipastikan kejadian aslinya. Hanya Tuhan Sang Maha Mengetahui yang dipastikan kebenarannya. Penyebaran kehidupan itu juga salah satu praduga dan penyelidikan. Namun bisa kemungkinan besar di setiap permukaan bumi atau pulau sudah ada makhluk hidup tanpa penyebaran karena pembekuan dan pencairan es. Tuhan yang Maha Pencipta tidak ada sulitnya mengisi dan meletakkan penghuni perwilayahnya. Jadi kami meyakini bahwa penduduk asli pribumi sudah ada sebelum adanya penyebaran manusia purba berbagai permukaan bumi. Karena juga ditemukan fosil manusia purba tertua di
di dunia yang ada di bumi kita. Misalkan fosil manusia purba Homo wajagengsis dan sebagainya. Berbagai manusia purba yang bertebaran di bumi Nusantara. Maka pada akhirnya kian masa lama juga menjadi jumlah manusia yang banyak yang beradaptasi kehidupannya dengan perkembangan dunia. Maka kehidupan manusia juga meningkat baik secara ekonomi, pendidikan, budaya, yang mana manusia semakin ke arah rohani, yakni mempelajari siapa yang menciptakan umat dan alam semesta ini. Dengan ini muncullah keyakinan kepada Sang Maha Pencipta yang akhirnya membentuk sebuah ajaran suci beserta kitab-kitabnya yang diwadahi sebuah agama suci. Keyakinan manusia semakin gembleng bahwa ada yang tercipta, pasti ada yang menciptakannya. Disitulah bisa kita pahami bahwa Sang Pencipta itu maha dari segala maha yang ada di alam semesta raya ini. Agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan lain sebagainya sangat dipercayai oleh umat manusia sebagai incaran pembelajaran mengenal dan mempelajari siapa Sang Pencipta itu, yang akhirnya kecintaan pada Tuhannya semakin membahana untuk menuju kesucian dan keabadian di alam kekal nanti. Kita kembali ke manusia kuno di era dahulu kala. Dengan pencipta Tuhan dalam pengabdian dan ketakwaannya, maka bagi mereka-mereka yang mendalami ketuhanan, mereka senang dan merasa berkewajiban untuk menyebar ke berbagai wilayah dunia. Hingga terbukti raja-raja Nusantara juga mendapat pengaruh para pendatang yang sengaja menyebarkan agama, walau ada pula yang sambil berdagang. Dengan ajaran-ajaran agama dari mancanegara, raja-raja pribumi sangat menerima dan senang hati. Di samping menambah wawasan dan pendidikan agama yang datang juga membawa suasana Nusantara menjadi sejuk dan damai di saat itu. Dengan pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya, para raja juga membuat tempat-tempat pemujaan atau candi dengan berbagai corak identitas, perilaku, dan budayanya. Banyak raja-raja Nusantara yang di kala saat itu menerima perubahan dalam bentuk berbagai budaya dan agama. Sebagai contoh, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berada di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya juga didirikan oleh Dapunta Yuang Srijayanasa pada abad yang ke-7 dengan bercorak agama Hindu. Puncak kejayaannya dipimpin oleh Raja Bala Putradewa. Kerajaan ini sukses di bidang maritim dan pernah mengalami zaman kejayaan atau masa keemasan. Ada lagi kerajaan di Kalimantan yang bercorak agama Hindu. Pendiri kerajaan Kutai Kartanegara adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti dan tempat kerajaannya di tepian Batu atau Kutai Lama. Seperti halnya banyak kerajaan di Pulau Jawa seperti Kerajaan Tumapel dengan Raja Tunggul Ametung, kemudian diteruskan dengan Raja Ken Arok bersama dengan Putri Kedaton Cantik Ken Dedes. Setelah gugurnya Tunggul Ametung, maka Kerajaan Tumapel diganti dengan Kerajaan Singosari dengan pimpinan yaitu Raja Ken Arok. Kerajaan Singosari terletak di Singasari, Malang. Kemudian ada lagi kerajaan yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno dipimpin pertama kali oleh Ratu Sanjaya, didirikan pada abad yang ke-8. Ratu Sanjaya memerintah pada tahun 732 hingga 765 Masehi. Keberadaan kerajaan Mataram Kuno ini diketahui dari atau ditandai dengan peninggalan prasasti Canggal yang ada di Magelang dan juga prasasti Mantiasih yang berada di Magelang Utara. Selanjutnya ada kerajaan Kahuripan. Satu-satunya raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kahuripan sekaligus pendiri Kerajaan Kahuripan ini adalah Raja Airlangga yang didirikan pada tahun 1019. Ibu kota kerajaannya terletak di Kahuripan, dekat lembah Gunung Penanggungan yang sekarang menjadi sekitar wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan Kahuripan tidak runtuh karena peperangan, melainkan pada tahun 1045 Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua yang dipimpin oleh masing-masing anaknya. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya perang saudara.
Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala di Kahuripan dan Kerajaan Panjalu di wilayah Kadiri. Seiring berjalannya waktu, ternyata Kerajaan Panjalu mengalami kemajuan yang sangat pesat daripada Kerajaan Jenggala, dan Kerajaan Panjalu lebih eksis daripada Kerajaan Jenggala. Namun dengan demikian, tidak ada informasi yang mengatakan bahwa kedua kerajaan ini mengalami perseteruan atau perselisihan. Mungkin hanya meninggalkan sekelumit kisah-kisah asmara yang rumit, tapi juga sangat menarik. Kerajaan Kadiri atau Kerajaan Daha, atau juga ada yang menyebutnya Kerajaan Panjalu, menjadi sangat tersohor di bawah pimpinan Raja Sri Haji Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 sampai dengan 1159 Masehi. Raja Jayabaya memakai gelar Abhiseka, yaitu Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awatara Nidita Suntri Singha Parakrama Utunggadewa. Adanya para raja-raja yang ada di bumi pertiwi melambangkan bahwa anak Nusantara sangat tangguh dan sangat perkasa. Atas munculnya kerajaan di setiap wilayah atau pulau, para raja mancanegara terkagum-kagum karena kesaktian, kemakmuran, kesejahteraan, sosial budaya, pernak-pernik perhiasan, ilmu, mantra, dista, dan kauruh, termasuk kesaktian yang pilih tanding. Dan banyak pusaka-pusaka yang sakti membuat para raja, kesatria, brahmana, resi, pandita yang berasal dari mancanegara sangat penasaran untuk mengetahui mendatangi Pulau Nusantara. Di samping para penyebar agama yang diterima oleh Raja Pribumi, Raja Nusantara juga tertarik untuk mengajar dan mempelajari untuk sebagai pelengkap kebutuhan jasmani dan rohaninya. Terbukti dengan nyata bahwa Raja Pribumi memiliki corak ajaran agama. Misalnya raja-raja kuno juga menganut agama Hindu dan Buddha. Corak pengaruh agama Hindu-Buddha bisa kita lihat dari prasasti, relief di sisi-sisi candi, dan bentuk-bentuk candi seperti stupa dan lain-lain. Perubahan pengaruh agama bisa dirasakan di sastra bahasa dan busana, utamanya busana Sang Nalendra, Prameswari, Punggawa, prajurit, dan ragam busana para pendeta dan brahmana. Raja-raja besar atau kecil yang mewariskan terah keturunannya bila diketahui hampir ratusan negara kerajaan. Bila kita simpulkan perkasanya para raja-raja itu, sayang sekali tidak ada persatuan di antara negara yang tidak berbentuk serikat atau bersatu, sehingga justru menimbulkan permusuhan dan peperangan, sehingga kekuatan tersebut menjadi ringkih atau rapuh. Dengan larut-marutnya perselisihan bersama perjalanan waktu, raja-raja pribumi juga mendapatkan anugerah agama baru, Kristen dan agama Rasul atau Islam, yang mana dimulai dari kerajaan Majapahit dan akhirnya berlanjut ke kerajaan Mataram baru. Di samping agama baru Kristen, menyusul juga Islam, namun juga didatangi bangsa yang sengaja untuk berbuat jahat yang ingin menguasai bumi pertiwi ini. Pada awalnya mereka ingin bersaudara dan ingin membantu bidang ekonomi, namun ternyata justru menindas, yaitu kita sebut datangnya VOC atau Belanda, Portugis, dan yang terakhir adalah Jepang. Namun pertiwi ini diimbangi dengan ajaran penguat Nusantara, yaitu agama Islam yang berkembang pesat atau mayoritas.
sehingga persatuan yang digalangkan Gajah Mada Bhinneka Tunggal Ika sebagai aspirasi untuk mengusir para penjajah dan kian ini bisa kita rasakan Nusantara bersatu menjadi negara besar yaitu Indonesia Raya. Namun dengan kemerdekaan yang diperoleh dengan perjuangan secara gigih dari para pahlawan bersama tokoh-tokoh agama bersama rakyat seutuhnya dapat kita sebut Indonesia merdeka. Namun kadang generasi ke generasi rakyat atau penguasa menyalahgunakan jabatan dan lain-lain untuk memperkaya diri tanpa melihat jasa para pahlawan dan tanpa melihat kemiskinan yang ada di bumi pertiwi seperti para koruptor dan lain-lain. Sehingga mari kita sama-sama hargai pahlawan dan jujur untuk bangsa dan negara kita ini.